Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rumintang Panjaitan dengan NIM 2305900479. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus pidana yang mengandung kriminologi yang merupakan tugas dari mata kuliah kriminologi yang diampu oleh Bapak Jalaluddin SHMH. Di sini saya mengangkat tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap ibu kos sendiri yang umur pria tersebut 20 tahun dan korbannya atau ibu atau nenek tersebut 70 tahun. Jadi saya akan menjelaskan kronologinya secara singkat. Jadi Reza Farlevi atau pelaku pembunuhan tersebut membunuh korban, tetapi tidak hanya membunuh melainkan berbohong kepada polisian dan kepada keluarga korban. Jadi si Reza Farlevi tidak hanya membunuh pemilik kosnya Suryaman Syukur 70 tahun menggunakan patah kayu broti, melainkan ia juga sempat mengarang cerita untuk menutupi pembunuhannya. Kepala Polres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan, mulanya Reza baru saja pulang dari kosnya di Jalan Aluminium Raya, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan pada Rabu 17 bulan 8 2024 sekitar pukul 19.30 WIB. Tiba-tiba Surya menegur pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai karnet mobil tangki salah satu perusahaan di Jalan Pancing tersebut, yaitu bukan lain yang bukan tidak yaitu pelaku pembunuhan, yaitu Reza. Dia meminta pelaku untuk membersihkan rumah, namun pelaku menolak dengan alasan sudah capek kerja. Percekcokan terjadi hingga Suryaman atau pemilik kos mengusir dengan cara mengambil pakaian Reza atau pelaku karena merasa tidak terima. Lalu pelaku memukul wajah korban hingga terjatuh ke lantai. Tak berhenti di sana, pelaku bergegas mengambil patah kayu broti dan memukul kepala serta merusak korban atau menusuk korban berkali-kali. Akhirnya korban tewas di lokasi. Untuk menutupi pembunuhannya yang dilakukannya, Reza berniat mengarang cerita. Tapi sebelumnya, tubuh korban diangkat ke atas tempat tidur dan di lokasi pun dibersihkan. Pelaku membuat korban seolah-olah tidur di atas kasur, diberikan selimut. Setelah itu, pelaku menjumpai kakak korban dan mengarang cerita. Ucap salah satu kepolisian. Pelaku membuat rekayasa korban ini jatuh tertimpa kayu, lalu pelaku seolah-olah yang menolong korban. Sambungnya, keluarga korban sempat percaya yang menolong korban adalah si pelaku. Korban sempat percaya dengan cerita pelaku. Korban pun dikuburkan. 5 hari kemudian, akhirnya keluarga korban mulai berembuk karena curiga atas beberapa luka di tubuh korban. Akhirnya keluarga korban membuat laporan ke polisian atau ke Polres Pelabuhan Belawan. Petugas pun melakukan proses penyelidikan. Makam korban turut dibongkar untuk melakukan otopsi. Hasilnya, rusuk patah 3 luka di bagian belakang kepala luka dan wajah lebam-lebam, ungkap Jaton. Setelah itu petugas menangkap pelaku di Jalan Pancing 1, Padang, Selasa tanggal 3 bulan 9 2024 sekitar 13.30 waktu Indonesia Barat. Hasil interogasi, pelaku mengaku dendam terhadap korban karena korban memaksa untuk melakukan pekerjaan yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah pelaku menyatakan tindakannya, maka pelaku dijatuhi hukuman, yaitu hukuman penjara pidana. Dan atas tindakan pelaku tersebut, pelaku dijatuhi hukuman pidana, yaitu hukuman pada pasal 338 KUH pidana dengan ancaman pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan kompleks, dan kriminologi berperan penting dalam menganalisis dan mendefinisi fenomena ini. Jadi hubungan dari tindak pidana ini dengan kriminologi atau yang sedang kita pelajari saat ini
itu mencakup berbagai hal dari mulai definisi dan ruang lingkupnya, yaitu kriminologi ilmu yang belajar tentang kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Ada juga aspek kriminologi dan pembunuhan, bagaimana teori penyebab kejahatannya, bagaimana biologisnya, bagaimana sosiologisnya, lalu bagaimana psikologis terhadap maupun si pelaku, baik tindakan pelaku dan masyarakat maupun keluarga korban, dan pendekatan multidisiplinnya atau motif dan faktor pendorongnya. Adapun dampak sosial pembunuhannya, pembunuhan tidak hanya berdampak pada korban dan pelaku, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya, hubungan antara pembunuhan dan kriminologi sangat erat, dengan kriminologi menyediakan alat dan teori untuk memahami penyebab serta dampak dari tindakan tersebut dengan perkataan dan tepat. Kriminologi dapat membantu dan mempercegah kejahatan serta penegakan kasus-kasus pembunuhan secara lebih efektif. Demikian saya sampaikan tentang tugas kriminologi saat ini, yaitu tentang pembunuhan seorang pria di Medan, tepatnya di Deli Serdang, terhadap ibu bapak kos yang berumur 70 tahun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.